Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Himawan Arbiansyah. NPM saya 2115011126 atau 126. Perkenalkan, nama saya Nabira dengan NPM 015. Nama saya Reza Handayani, NPM 024. Nama saya Leni Aditya Putri, NPM 014. Perkenalkan, nama saya Adrian Wijaksono dari kelompok 1 dengan NPM 21150111074. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Huruf abjad di dalam bahasa Indonesia dipakai 26 huruf, yaitu ini hurufnya, huruf kapital dan non-kapital, nama dan pengucapannya. B. Huruf vokal. Huruf vokal di dalam bahasa Indonesia ada 5, ada A, I, U, E, dan O. Contoh pemakaian kata, pada posisi awalan ada api, pada posisi tengah ada padi, pada posisi terakhir ada lusa. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan atau kata dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, diakritik E dilafalkan E. Contohnya adalah anak-anak bermain di teras. Kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap. B. Diakritik E dilafalkan E. Misalnya, Dinda memakan apel. C. Huruf konsonan. Huruf konsonan yang melambangkan konsonan di dalam huruf bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian kata. Pada kata awalan, bahasa. Pada posisi tengah, sebut. Pada posisi akhir, adab. Ini adalah contoh pelafalan kata menggunakan posisi awalan, tengah, dan akhir. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Jadi contohnya, xenon. Tulisannya seperti ini. D. Huruf diftong. Huruf diftong adalah 4 huruf yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, e, dan oi. Contoh pemakaian dalam katanya adalah seperti ini. Pada kata awalan, autodidak. Pada kata tengah, taufik. Pada kata akhir, harimau. E. Gabungan huruf konsonan. Dalam gabungan huruf konsonan memiliki 4 kata masing-masing, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Ini adalah contoh pemakaian kata di posisi awal, khusus. Posisi tengah, akhir. Posisi akhir, tarik. Dan ini contoh yang lainnya. F. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran besar dan memiliki arti khusus yang biasanya terdapat pada awalan kata, kalimat, ataupun paragraf. Macam-macam penggunaan pada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama termasuk julukan. Contohnya yaitu seperti ini. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya seperti ikan mujair, 5 ampere, atau 10 volt. Huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Contohnya seperti Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim, Indari Boru Sitanggang, dan lain-lain. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebut kata ganti untuk Tuhan. Contoh-contohnya yaitu seperti ini. 5.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Lalu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dari kepakatan yang dipakai sebagai sapaan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh-contohnya yaitu seperti ini. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Namun, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Lalu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh-contohnya yaitu seperti ini. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Namun, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, dan juga huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh-contohnya yaitu seperti ini. Untuk nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Untuk contoh yang bukan nama jenis, yaitu murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Saya akan melanjutkan materi mengenai pemakaian huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya, Republik Indonesia. Pada huruf awal kalimat Republik dan Indonesia, yaitu pada huruf R dan I, itu memakai huruf kapital. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Selanjutnya, yang ke-11 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam nama judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Pada kalimat Bahasa dan Sastra, huruf pertama B dan S itu memakai huruf kapital. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Yang ke-12 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH. Pada huruf SH semuanya memakai huruf kapital yang artinya sarjana hukum. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Selanjutnya yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Pada kata bapak, pada huruf B itu memakai huruf kapital. Contoh penulisannya seperti di atas. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Pada kalimat bapak dan ibu, huruf pertama B dan I itu tidak memakai huruf kapital. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Lalu yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital.
Contohnya, sudahkah Anda tahu pada kalimat Anda huruf pertama A memakai huruf kapital? Contohnya seperti yang di atas. Selanjutnya, pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Pada judul buku yaitu Salah Asuhan, kalimatnya dimiringkan. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Pada kata abad dan D itu dimiringkan. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Pada kata Garcinia mangostana itu dimiringkan. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Catatan yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam catatan. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dalam huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, pemakaian huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Pada kalimat Ramadan, pada huruf DH itu ditebalkan. Contoh penulisannya seperti yang di atas. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, judul bab, atau subbab. Contohnya, 1.1 latar belakang dan masalah, 1.1.1 latar belakang. Pada dua kalimat itu ditebalkan. Contohnya, contoh penulisannya seperti yang di atas. Selanjutnya, materi kedua yaitu penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Materi yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan adalah awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, mempermudah, perbaikan. Imbuhan yang diserat dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, suku isme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana, infrastruktur, proaktif. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia. Contoh penulisannya di atas. Yang kedua, pan-afrikanisme. Contoh penulisannya seperti di atas. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapitalnya. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Contoh penulisannya. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Contoh penulisannya. Yang kedua,
Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. Contoh penulisannya. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, buku-buku, contoh penulisannya. Mondar-mandir, contoh penulisannya. Porak-poranda, contoh penulisannya. Dan yang terakhir, tunggang-langgang, contoh penulisannya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar, contoh penulisannya. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang, contoh penulisannya. Dalam video kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, atau bahasa Inggris. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Yang pertama ada unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti reshuffle, shuttlecock, exploitation, dan masih banyak lagi. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kemudian ada kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Jadi, ada beberapa ejaan yang jika divariasikan dengan huruf lain, itu akan berubah tulisannya dan pengucapannya dari aslinya. Berikut contoh-contohnya adalah: contoh yang pertama, dalam ejaan bahasa Belanda, kata AA akan berubah menjadi A jika diubah ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Contohnya ada seperti di atas. Kemudian, kata AE akan tetap menjadi AE jika tidak bervariasi dengan E. Contohnya, aerob akan tetap menjadi aerob, aerodynamics akan tetap menjadi aerodinamika. Kemudian, huruf C di muka A, U, O, dan konsonan akan berubah menjadi K. Contohnya seperti di atas. Kemudian, ada huruf C di muka E, I, O, E, dan Y akan berubah menjadi S. Contohnya seperti di atas. Kemudian ada CC di muka A, U, O, dan konsonan A berubah menjadi K. Kemudian ada I pada awal suku kata di muka vokal akan tetap menjadi I. Kemudian ada KH di bahasa Arab akan tetap menjadi KH. NG akan tetap menjadi NG. OE di bahasa Yunani jika diubah ke bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia akan tetap menjadi E. PH akan berubah menjadi F. Contoh-contohnya seperti di atas. Kemudian ada konsonan ganda yang akan berubah menjadi konsonan tunggal. Misalnya, ecu akan berubah menjadi aki. Efek akan berubah menjadi efek. Commission akan berubah menjadi komisi. Forum akan berubah menjadi forum. Kemudian ada akhiran-akhiran bahasa asing yang akan berubah jika diubah ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Contoh-contohnya seperti kalimat-kalimat yang ada di atas.